Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Kowalbab dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional, mata kuliah Audit Sistem Informasi. Soal nomor 1. Beberapa pakar mencoba mendefinisikan tentang pengertian audit sistem informasi. Berikan beberapa contoh definisi dari beberapa pakar tersebut, kemudian buat resume dari definisi tersebut. Dimaksud jawabannya adalah menurut pakar Alvin A. Arens dan James K. Lubitsch, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria examining out to be financed by a skillful, autonomous individual. Mengacu pada definisi di atas, maka audit ialah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Menurut Ron Weber tahun 1999, SE auditing is the process of collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintains data integrity, allows organizational goals to achieve effectively and use resource effectively. Seperti halnya didefinisikan di atas bahwa audit SI ialah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi. Integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nomor 2, pertanyaannya, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Siapa saja yang terlibat? What, teknik apa yang digunakan? How, bagaimana metodologinya? Jawabannya, siapa saja orang yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat di dalam audit manajemen yaitu pihak pertama, auditor. Pihak kedua yang diaudit biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan pada perusahaan tersebut. Pihak ketiga yang memerlukan tanggung jawab dari audit biasanya diwakili oleh dewan komisaris atau pemegang saham. Pihak-pihak yang terlibat dalam audit atas perlaporan keuangan, pihak internal atau direktur atau dalam hal ini dapat disebut sebagai pendiri perusahaan adalah pihak internal. Nomor 1 yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan, sebab ia memiliki kewenangan penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan yang dimilikinya. Laporan keuangan tersebut nantinya dapat ia gunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan yang terjadi di perusahaannya dalam kurun waktu tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaannya masih bisa bertahan selama 1 atau beberapa tahun mendatang dengan keuangan yang ada. Akuntan dan staf accounting. Akuntan atau staf accounting adalah pihak internal nomor 2 yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan, sebab dialah yang bertanggung jawab. What? Teknik yang digunakan, teknik audit berbasis komputer atau TABK. Audit around komputer. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas atau bahasa non-mesin, artinya masih kasat mata dan dilihat secara visual. Dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terperinci dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya.
Audit through komputer. Sistem aplikasi komputer memproses input yang cukup besar dan menghasilkan output yang cukup besar pula, sehingga memperluas audit untuk meneliti keabsahannya. Bagian penting dari struktur pengendalian entitas perusahaan terdapat di dalam komputerisasi yang digunakan. Audit with komputer. Auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu audit. Biasanya memanfaatkan general audit software atau ACL atau IDEA ataupun perangkat lunak lainnya, maupun Excel, Visual, Fox Pro, Norton Utilities. Bagaimana metodologinya? Metodologi audit TI. Secara garis besar, metodologi dalam audit TI terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Analisis kondisi. Analisis kondisi exciting yang merupakan aktivitas dalam memahami kondisi saat ini dari perusahaan yang diaudit, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses bisnis. 2. Penentuan tingkat resiko. Penentuan tingkat risiko dengan mengklarifikasi proses bisnis yang tingkat risikonya tinggi atau proses bisnis utama maupun proses bisnis pendukung. Hasil penentuan tingkat risiko tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan audit yang diarahkan kepada proses bisnis yang ditentukan oleh TI. 3. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit SI atau TI dengan mengacu kerangka kerja Kolbit yang akan didahului dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan, skop atau objektif berdasarkan hasil penentuan tingkat risiko pada tahapan sebelumnya. 4. Penentuan rekomendasi beserta laporan. Penentuan rekomendasi beserta laporan dari hasil audit yang dilakukan. Nomor 3. Jelaskan kode etik dalam proses audit sistem informasi. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam suatu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh kalian, independensi serta integritas moral atau kejujuran pada auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik atau aturan perilaku dibuat untuk dipedomi dalam berperilaku atau melaksanakan penugasan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan memelihara citra organisasi di mata masyarakat. Soal nomor 4. Sebagian besar penyebab yang mendorong pengembangan fungsi audit SI di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Jawabannya, penyalahgunaan komputer dapat merugikan akibat kehilangan data. Data yang diolah menjadi sebuah informasi merupakan aset penting dalam organisasi bisnis saat ini. Banyak aktivitas operasi mengandalkan beberapa informasi yang penting. Informasi sebuah organisasi bisnis akan menjadi sebuah potret atau gambaran dari kondisi organisasi tersebut di masa lalu, kini, dan masa mendatang. Jika informasi ini hilang, akan berakibat cukup fatal bagi organisasi yang menjalankan aktivitasnya. Kerugian akibat kesalahan pemproses komputer. Pemproses komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti penghitungan bunga-bunga sampai menggunakan komputer sebagai bantuan dalam navigasi pesawat terbang atau peluru kendali. Dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi. Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai tidak dipercayai perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Jika top manager akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula. Oke, itulah jawaban ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.